Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. Umas Online Service, Midweek Online Service, JZN Youth Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia, dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi.
yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Sungguh sukacita yang luar biasa kita ada di tempat ini
suka hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan, memuliakan namanya. Yes Lord. Dari generasi demi generasi, setiap kami anak-anakmu akan bangkit di hadapanmu Tuhan. Ini iman anak-anakmu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju sama-sama. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangannya diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancimu, mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Mari bersorak. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Dengan segenap hatimu, sama-sama katakan, pengurapannya telah dicurahkan. Curahkan pengurapanmu ya Tuhan. Kami percaya ada mujizat-mujizat di tengah-tengah kami, di rumah demi rumah. Kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya. Yes. Maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Mari rebut jiwa-jiwa bangsa-bangsa, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bertata di atas puji-pujian kami ya Bapa. Bawa kami Tuhan hari-hari ini lebih lagi Tuhan Yesus masuk Tuhan dalam gunung kudus-Mu ya Bapa. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wow, sungguh luar biasa hari ini, dan inilah saatnya setiap kita akan berdoa untuk setiap prayer request atau permohonan doa yang telah kami terima. Yuk mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat setiap pokok-pokok doa Tuhan yang telah kami terima. Kami percaya Tuhan, kami setokan hati kami Tuhan, Engkau bisa bekerja Tuhan. Pertama Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan dari seorang Oma. Kami percaya Tuhan, dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan di kayu salib, Oma telah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan hubungan suami dan istri. Kami percaya Tuhan, hubungan suami istri ini Tuhan bisa pulihkan, dan juga beserta ke seluruh keluarga besarnya Tuhan. Berikan keharmonisan Tuhan, berikan kerukunan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seseorang agar bisa dilepaskan dari kepahitan dan dapat memberikan pengampunan serta menerima pengampunan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang lembutkan hatinya Tuhan Yesus, Engkau yang jamah hatinya Tuhan, untuk dia bisa dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat diberikan kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus karena kehilangan anggota keluarganya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berikan penghiburan Tuhan, Engkau yang berikan sukacita Tuhan di dalam keluarga ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat agar dapat kembali bekerja pasca mengalami PHK karena dampak dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, usaha yang terbaik Tuhan, Engkau buka pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang rindu lulus dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau bisa buka jalan Tuhan untuk anak ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan. Inilah permohonan setiap doa kami Tuhan. Kami landaskan dengan satu nama yang dahsyat, itu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Dan tema bulan Mei adalah bangkit dan menjadi terang. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Stefanus Yordan dari Rayon 2 Bandung. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari naikkan pujian ini. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu.
Shandayararare. Shandayarararamo. Kiriarayararare. Shandayarabayase. Shandarararare. Kiriarabayaso. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, jemaat GBI Rayon 1D. Satu kehormatan, kesempatan saya boleh membagikan firman Tuhan buat saudara semua. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Om Kiki dan keluarga besar di Rayon 1D. Satu sukacita kalau saya boleh membagikan firman Tuhan buat saudara semua. Nah, hari ini tema firman Tuhan kita adalah Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Dan dikatakan bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, kitab Yesaya pasal 60 ini punya latar belakang sejarah adalah saat itu bangsa Israel sedang dibuang ke Babilonia. Jadi jelas waktu Yesaya berkata bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Keadaannya itu terbalik saudara. Keadaannya bukan lagi bercahaya, bukan lagi bersinar, bukan lagi menang, tetapi lagi kalah, lagi gagal. Yang katanya bangsa pilihan Tuhan, tetapi lagi mengalami masa perbudakan. Lagi terpenjara, lagi terbelenggu dengan bangsa Babilonia. Tetapi menarik sekali, perkataan Yesaya yang ada di sini adalah sebuah perkataan iman. Kenapa? Yesaya itu hidup kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi, Yesaya memandang jauh ke depan. Sekalipun keadaannya tidak baik, tetapi Yesaya memandang dengan mata imannya bahwa satu hari akan ada pengharapan. Dan tentu ayat ini bicara mengenai kedatangan Kristus ke muka bumi ini. Bahkan Yesaya memiliki pengharapan akan 700 tahun yang akan datang. Bayangkan saudara. Hari ini mungkin kita banyak masalah ya. Keadaan lagi gak menentu. Semua lagi menunggu, menanti. Dan rasanya masalah itu bertubi-tubi datang, menghantam. Baik masalah finansial, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, pekerjaan, masalah kesehatan, pikiran, depresi, trauma, kegagalan, dan lain sebagainya. Sepertinya semua ada di depan mata kita. Tetapi mau gak kita hari ini melihat, memandang jauh ke depan dengan mata iman kita, bahwa akan muncul terang di dalam kehidupan kita. Sama seperti para rasul mengajarkan untuk kita punya pengharapan yang sama kepada Tuhan Yesus Kristus yang kelak akan datang kembali, yaitu pengharapan akan kehidupan kekal. Bukan cuma itu saja. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan cuma untuk menandakan membawa keselamatan kekal bagi manusia, tetapi juga Tuhan Yesus membawa kesembuhan. Tuhan Yesus membawa pemulihan. Tuhan Yesus membawa kehancuran menjadi satu kebangkitan. Tuhan Yesus mengganti kematian menjadi kehidupan. Kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Dan percaya enggak kita bahwa hal ini akan terjadi buat setiap kita? Saya akan membawa satu korelasi kepada apa yang terjadi pada zaman para rasul, saudara. Bagaimana di kitab Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus dan Yohanes, ini dia berjalan di dalam kuasa Kristus dan membawa kesembuhan, kebangkitan bagi orang-orang yang sedang terpuruk hari-hari itu. Bagi orang-orang yang tidak punya pengharapan, bagi orang-orang yang sedang mengalami masa-masa kegelapan, ketakutan, sakit, penyakit, dan rasanya tidak mungkin sembuh. Tetapi muncul pengharapan. Sama halnya hari ini. Muncul pengharapan buat Anda dan saya
sekalipun masa begitu gelap dan mencekam. Coba kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 3. Kitab Kisah Rasul pasal ketiga. Ini adalah kisah di mana Petrus dan Yohanes waktu menuju Bait Allah melalui sebuah pintu gerbang yang disebut pintu gerbang indah. Namun justru yang menarik di mana di pintu gerbang indah ada terdapat orang yang lumpuh sejak lahir yang tiap hari kerjaannya diusung untuk meminta sedekah. Dan waktu itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menjumpai orang yang meminta sedekah itu. Saudara, menarik sekali buat saya, dalam keadaan seperti ini mungkin kita sedang berharap kepada mujizat. Kita sedang minta sedekah, minta belas kasihan supaya minimal mungkin besok kita masih bisa hidup. Mungkin keadaan kita sedang terpuruk seperti itu. Tetapi dengar, saudara yang sedang mengalami masa terpuruk sekalipun seperti itu, ada di titik terendah dalam hidupmu. Hari ini juga, Tuhan akan menjamah engkau. Tuhan akan menjawab engkau. Nah saudara, kita perlu perhatikan ada 3 poin penting di sini, di mana Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh itu. Nah kata menatap di sana menggunakan kata atenizo, yang artinya menurut kamus Thayer adalah melihat bahwa jika mindset orang ini dapat diubahkan, maka dia akan menjadi contoh untuk memanifestasikan kuasa Allah. Saudara, ada enggak di dalam kehidupan kita satu keyakinan bahwa kalau mindset kita diubahkan, pikiran kita mau berubah, maka mujizat itu pasti terjadi. Atau kita lebih banyak melihat keadaan kita, faktanya tidak mungkin. Atau kita mau melihat bukan faktanya, iman kita. Bahwa waktu cara pikir kita dirubah, Tuhan dapat bekerja menjamah kita. Hari ini saya akan banyak bicara mengenai bagaimana kita mengubah cara pikir kita. Sampai mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Sampai terang itu bercahaya atas kita. Dan waktu itu Petrus menyuruh orang lumpuh itu untuk melihat kepada Petrus dan Yohanes. Nah waktu orang lumpuh itu melihat kepada Petrus dan Yohanes, orang lumpuh itu pun menatap Petrus dan Yohanes. Tetapi tatapannya penuh dengan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan dengan sebuah antisipasi. Dalam bahasa aslinya bagus banget bahwa dikatakan orang lumpuh yang melihat. Waktu disuruh, lihatlah kami, kata Petrus dan Yohanes. Waktu orang lumpuh itu melihat kepada Petrus dan Yohanes, justru di situ loh, tatapan orang lumpuh ini adalah tatapan yang seperti ini, saudara. Ya, saya sudah biasa sih diberi harapan palsu. Ya, saya sudah biasa sih dikecewakan. Ya, saya sudah biasa sih gagal. Ya, saya sudah biasa sih diacuhkan, direndahkan, dianggap gak penting. Saya udah biasa. Jadi ya udahlah, saya udah antisipasi kok. Kalau sampai gak terjadi apa-apa, gak terjadi mujizat, ya udah. Nah, pola pikir orang ini awalnya seperti itu, saudara. Apakah ada pola pikir yang sama seperti itu di dalam kehidupan kita? Kita berdoa, ya berdoa sih. Tetapi kalau Tuhan gak jawab gimana? Ya udahlah, memang nasib. Apakah kita akan seperti itu? Menjadi orang-orang Kristen yang pasif, atau kita akan menjadi orang-orang Kristen yang aktif, mengejar perjumpaan dengan Tuhan, sampai aku yakin bahwa mujizat itu memang tersedia bagiku. Biarlah pola pikir kita akan Tuhan ubahkan. Sebab Matius 11 ayat 28-29 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ini adalah ayat firman Tuhan yang begitu jelas bahwa Tuhan akan bekerja waktu kita mau melepaskan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Memang ini gak gampang. Melepaskan kekhawatiran itu seringkali kita di mulut kita lepaskan, tetapi di hati masih ganjelan. Tetapi hari ini biarlah kita belajar begini, saudara. Kalau memang kita sudah lakukan semua yang terbaik,
dan ada hal-hal di luar kemampuan kita yang tidak bisa kita kendalikan, berarti itu memang bagian Tuhan. Sama seperti saya tiba-tiba terbuka dengan pemahaman ini, saudara. Satu kali anak saya berusia 6 tahun, saudara. Dia mau buka tutup botol minumnya dan dia nggak sanggup karena begitu keras tutupnya. Apa yang dia lakukan? Dia udah coba tapi dia nggak mampu. Lalu dia serahkan kepada saya, ayahnya. Dan waktu dia serahkan kepada saya, dia tuh begitu yakin bahwa saya pasti mampu membuka tutup botol itu. Saya pasti mampu menolong dia. Saya pasti mampu melakukan sesuatu yang dia tidak dapat kerjakan. Adakah pengharapan kita kepada Kristus adalah pengharapan yang sama? Bahwa saat kita udah coba dan ternyata kita nggak mampu. Percaya nggak? Bahwa waktu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Saudara, Kisah Rasul 3, 2-5 berkata, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah saudara, ayat ini mengajarkan kita bahwa sejak kecil orang lumpuh ini dia sudah tahu ada sebuah fakta bahwa dia memang lumpuh. Sejak kecil dia tahu dirinya lumpuh. Sejak kecil dia tahu dia terbiasa untuk dibantu orang. Sejak kecil dia tahu bahwa dia sulit untuk berjalan. Dia sudah punya mindset yang begitu lama. Dia sudah punya trauma, dia sudah punya masa lalu. Dia sudah punya satu kepastian akan kehidupan bahwa masa depannya akan hancur. Karena jelas dia lahir dalam kondisi yang cacat atau kondisi yang tidak normal, tidak baik, tidak menguntungkan bagi dirinya. Dan tidak mungkin mengalami sesuatu yang baik sama seperti orang lain yang pada umumnya. Nah, hal seperti ini sudah mendarah daging di dalam kehidupan dia. Bagaimana bisa diubahkan? Hanya Tuhan yang dapat menjamah kita untuk mengubahkan sesuatu yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan mendarah daging. Engkau gagal, orang tuamu cerai, pasti engkau cerai. Kakek nenekmu cerai, pasti engkau cerai. Paman dan bibimu cerai, engkau pasti cerai. Mendarah daging. Bisnis orang tuamu gagal, bisnis kakek nenekmu gagal, pasti bisnismu gagal. Orang tuamu tidak selesai kuliah, kakek nenekmu pun gagal, putus sekolah. Engkau juga pasti putus sekolah. Sepertinya hal itu sudah mendarah daging. Saudara, hari ini saya rindu. Sekalipun hal itu mendarah daging dalam hidupmu mungkin 20-30 tahun. Tetapi percayalah, Tuhan sanggup mengubahkan kita. Asal kita mau merespon kepada rencana Tuhan. Nah, sedikit poin saja saya bagikan saudara. Poin yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima mujizat Tuhan. Seperti orang lumpuh ini terima mujizat. Yang pertama adalah fokus. Yang pertama adalah fokus. Arti dari fokus di sini adalah melihat dengan sebuah keseriusan. Waktu Petrus berkata, lihatlah kami. Dan di sini artinya adalah arahkan mata jasmani dan mata rohanimu kepadaku. Dari kata lihatlah kami yang dikatakan oleh Petrus. Tanggalkan semua yang lain, hanya pandang dengan segenap kekuatanmu. Mau nggak hari-hari ini kita fokus sama Tuhan, fokus sama kesembuhan yang Tuhan akan berikan, fokus sama pemulihan yang Tuhan akan lakukan, fokus sama kebaikan Tuhan, fokus sama hadirat Tuhan, fokus sama pribadi Tuhan. Mau nggak saudara? Kalau kita mau fokus, mari tanggalkan semua yang lain, pandang Kristus dengan segenap hati kita. Di awal saya katakan, waktu orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes, orang lumpuh ini menatap dengan sebuah antisipasi. Artinya apa? Ya udahlah, kalau nggak disembuhin ya udah, memang nasib. Ikut Tuhan waktu kita fokus sama Tuhan, berhenti mengantisipasi.
Akan ada hal buruk yang bisa terjadi? Ya, mungkin itu terjadi. Tetapi biarlah iman kita tetap kita arahkan kepada Tuhan. Jangan hidup cuman berdasarkan antisipasi. Tetapi justru Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dari iman kepada iman. Ya, namanya second plan, backup plan harus ada. Betul, itu namanya bijaksana. Tetapi bukan itu poin kita hari ini. Poin kita adalah berani nggak hari ini kita mau memandang kepada Kristus dengan sebuah keyakinan bahwa pasti Tuhan akan tolong. Kalau kita belum ditolong, Tuhan belum bekerja, kita sudah antisipasi. Apakah mujizat akan terjadi? Saya kira akan sulit terjadi. Karena masalahnya bukan pada pihak Tuhan, tetapi ada di dalam otak kita. Yang kedua, saudara, kunci yang kedua adalah rise up and walk. Bangkit dan berjalan. Ini adalah instruksi itu dari Rasul Petrus kepada orang lumpuh ini. Ini adalah kata yang sangat penting dalam terciptanya kesembuhan di pasal ini. Bangunlah dan berjalanlah. Rise up and walk. Tapi memang sangat disayangkan dalam terjemahan Indonesia kata rise up ini hilang. Hanya diganti dengan kata berjalanlah. Tetapi sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya jelas banget dikatakan rise up and walk. Sebelum dia berjalan, dia harus mengambil sebuah keputusan untuk dia mau bangkit berdiri. Sama seperti tema kita hari ini, bangkit dan menjadi terang. Mau nggak kita ambil sebuah keputusan? Saudara, untuk bangkit berdiri itu keputusan, saudara. Dia bisa bilang begini, Pak, faktanya tuh saya udah coba ribuan kali dan saya nggak bisa berdiri. Orang namanya lumpuh, Pak. Dia bisa punya 1000 alasan untuk tidak bangkit, saudara. Karena jelas umurnya sudah cukup tua. Dan pasti saya yakin dia sudah mencoba beribu-ribu kali untuk bangkit berdiri. Tapi hari ini mau enggak? Apapun trauma masa lalumu, apapun yang pernah kau lakukan dan kau gagal berulang-ulang, mau enggak? Hari ini kita bangkit lagi. Tetapi kali ini kita bangkit dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Bahwa Tuhan pasti melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Bangkit, berdirilah, dan mulai berjalan. Kecacatan bukan cuma bicara mengenai kecacatan fisik. Mungkin saudara mengalami kecacatan secara sosial. Mungkin kau terlahir dengan keadaan yang tidak punya uang. Kekurangan itu menjadi keseharian kita. Kegagalan itu menjadi makanan hari-hari kita. Mungkin itu keadaan kita, masa lalu kita. Tapi mau nggak kita hari ini ambil keputusan di hadapan Tuhan? Tuhan, aku mau bangkit lagi. Aku mau berbangkit lagi dan berjalan ikut di dalam rencana Tuhan. Raihlah masa depan. Sebab Tuhan berkata, di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya percaya kita punya 1000 alasan untuk berkata tidak. Tetapi sebetulnya cukup untuk satu alasan kita berkata, aku mau. Dan aku mencoba lagi untuk bangkit. Dan aku mulai berjalan. Dan saudara lihat, waktu engkau ambil keputusan untuk bangkit. Dan kau mulai berjalan. Wah, itu keputusan sulit, saudara ya. Kalau jatuh bagaimana? Kalau aku jatuh lagi gimana? Nah, kalau nanti ternyata aku gagal lagi gimana? Itu perlu satu keberanian, saudara. Tetapi mau nggak? Kali ini kita bangkit tuh bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya kekuatan itu bukan kekuatan kita. Tetapi kekuatan Tuhan yang tinggal di dalam kita. Bangkit. Satu alasan itu cukup untuk kita bangkit. Mari saudara, saya rindu, saya mendorong saudara. Bangkit kembali dari segala keterpurukan kita. Ada sebuah pujian yang begitu luar biasa. Dikatakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
Karena Yesus selalu menopang, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Percayalah, Tuhan akan menopang hidup kita, sekalipun kita ada di masa tekanan, masa kesesakan. Saudara, kunci berikutnya adalah willing and decision, kemauan dan keputusan. Saya percaya nama Yesus berkuasa, amin. Nama Yesus ajaib, yes. Nama Yesus luar biasa, yes, jelas. Tetapi saudara, untuk bangkit dan berjalan, itu bergantung kepada kemauan kita, bukan kepada kuasa Yesus. Pintu mujizat kita berdoa, pintu mujizat terbuka, Tuhan udah buka pintu. Tapi untuk melangkahkan kaki kita kepada pintu itu, kita perlu satu keputusan bulat, satu tekad bahwa aku akan mencapai kepada pintu yang terbuka itu. Nah, kalau di jalan tiba-tiba aku terjatuh bagaimana? Bangkit berdiri lagi, jalan lagi saudara. Sampai kita alami pintu yang Tuhan sudah buka itu. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak mungkin memberikan sesuatu yang jahat kepada anak-anaknya. Kalaupun Tuhan mengizinkan masa sesak ada dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau kita semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau mengajarkan sesuatu untuk mendewasakan kehidupan kerohanian kita. Mari saudara, kita putuskan. Satu kali ada seorang jemaat datang sama saya dan berkata, "Pastor, saya nih udah lama kerja gini-gini terus. Saya pengen punya pekerjaan yang lebih baik. Tapi gimana ya Pastor ya?" Saya tanya begini sama dia, "Pak, mohon maaf saya mau tanya. Bapak sekarang kerjanya apa?" "Ya cuman kerja sambilan." "Oke. Bapak pengen kerja apa?" "Oh saya minimal pengen jadi staf kantoran." "Oke. Boleh saya tanya ya Pak ya, Bapak bisa pakai komputer?" "Ya sedikit-sedikit." "Bapak bisa Microsoft Word, Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint gitu?" "Nggak bisa Pak." Saudara, dalam kondisi kalau kita mau diangkat naik, kitanya juga harus mau mempersiapkan diri saudara. Dan itu butuh satu tekad, tentu nggak mudah. Untuk dipercaya lebih besar, kita harus mempersiapkan diri lebih besar lagi. Dan itu butuh tekad yang bulat. Kalau di tengah jalan ada obstacles, ada hambatan, ada kendala, ya kita harus berani terobos. Jangan kita terus berseru minta promosi, tetapi kitanya tidak mempersiapkan diri. Mari saudara, saya rindu saudara alami promosi, pemulihan bagi saudara yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan. Tetapi kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita. Dan itu butuh tekad dan keputusan. Dan poin yang terakhir, bagaimana akhirnya si orang lumpuh ini, dia bisa terima mujizat. Ada hal yang berbeda antara biasa diusung dan dipegang. Dia terbiasa untuk diusung, tetapi kali itu, Kisah Rasul 3 ayat 2 dan 7, coba kita lihat. Laki-laki itu sudah terbiasa diusung. Tetapi ayat ke-7 berkata, lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara, tolong bedakan. Orang yang biasa diusung itu artinya dia cuma taunya tergeletak di sebuah tilam atau sebuah alat begitu ya untuk mengusung.
alat usungan dan dia cuma tahu dipindahkan oleh orang-orang lain. Sudah terbiasa hidupnya untuk dibantu. Dibantu secara dia tidak ngapa-ngapain gitu. Dia cuma ya pasrah aja. Tetapi lihat ada satu perbedaan. Petrus tidak mengusung dia. Petrus justru hanya memegang tangan kanannya. Petrus bantu, ya Petrus bantu. Tetapi yang membuat dia bangkit berdiri adalah dia harus mau keluar dari kebiasaannya. Yaitu biasa diusung, biasa ditolong. Tapi kali itu dia harus belajar berdiri di atas kakinya. Saudara, sudah bukan waktunya kita berleha-leha. Sudah bukan waktunya kita bermalas-malasan. Dan seolah-olah ya aku gini-gini aja juga pasti nanti ada yang tolong. Sudah bukan waktunya. Sekarang waktunya kita harus belajar bangkit berdiri di atas kaki kita. Janji Tuhan, Tuhan memegang tangan kanan kita. Tuhan tidak pernah berjanji mengusung kita, saudara. Kalau Tuhan pegang tangan kanan kita, yang berjalan artinya kaki kita sendiri. Kita harus mau bangkit berdiri, kita harus mau belajar berjalan di atas kaki kita. Jalan sama Tuhan. Jangan terus hidup hanya mau diusung, hidup cuma mau enaknya. Tetapi kita harus belajar sungguh-sungguh. Mengerjakan semua yang dipercayakan sungguh-sungguh. Dan biar tangan kanan Tuhan memegang kita. Ada kekuatan yang terus akan menopang kita. Mari saudara, hal-hal ini kita lakukan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan lakukan perkara besar dan ajaib di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan tutup dengan sebuah pujian, saudara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari dengan iman kita katakan sekali lagi. Ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang kami bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu, tetapi Engkau yang terus berfirman, mengurapi kami, memampukan kami untuk terus menangkap apa yang menjadi isi hatimu bagi kami secara spesifik. Biar Tuhan mulai hari ini kehidupan kami mengalami perubahan. Biar pikiran kami dibaharui. Dan kami boleh punya pengharapan menjadi terang. Bangkit sekalipun masa sedang gelap. Bangkit sekalipun keadaan tidak memungkinkan. Bangkit sekalipun kami punya trauma di masa lalu. Bangkit sekalipun kami mengalami banyak kegagalan. Sebab kami percaya
Tuhan yang akan memampukan kami untuk bangkit berdiri, berjalan, dan meraih mujizat bersama dengan Tuhan. Biar saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sedang putus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah jalan buntu, Tuhan buka jalan-jalan yang baru. Kami percaya Tuhan, hubungan keluarga, suami istri, mertua menantu, anak orang tua dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau Allah yang baik dan kehendak-Mu semuanya baik atas kami. Mungkin hari ini kami belum paham akan rencana-Mu, belum mengerti, tetapi kami mau taat berjalan. Sebab satu hari kelak kami tahu bahwa semua rencana-Mu adalah rencana yang baik, yang mendatangkan hari depan penuh dengan pengharapan. Meteraikan firman-Mu oleh kuasa darah Yesus. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalami memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur untuk hari yang indah, kita bisa bersekutu bersama-sama dalam ibadah pada hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjaga hari-hari kita dengan bijaksana untuk menjadi dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah dengan berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah serta manis bersama dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupanmu, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan kemuliaan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, diberkati Tuhan, serta hidup menjadi berkat. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam hujan umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka,